Baik, di sini saya memilih judul tentang obat dan perannya dalam upaya pengobatan dan peningkatan hidup sehat. Pengertian obat. Menurut Permenkes, obat adalah sediaan atau paduan-paduan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Dalam arti sempit, obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Yang berikut adalah macam-macam obat dan penggunaannya. Di sini yang pertama, pulvis atau serbuk. Pulvis atau serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian luar. Pulvis merupakan serbuk yang tidak dapat berbagi dalam pemakaiannya. Pulvis adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang hanya berada di bagian luar tubuh saja. Nah, salah satu serbuk obat luar yang paling sering digunakan adalah serbuk tabur atau bedak tabur. Serbuk tabur adalah serbuk ringan untuk penggunaan pada kulit atau topikal, dapat dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang untuk memudahkan penggunaan pada kulit. Nah, contohnya seperti gambar pada slide ini. Yang kedua adalah pulveres. Pulveres adalah serbuk yang dapat dibagi dalam bobot yang sama, dibungkus menggunakan kemasan untuk sekali minum. Sediaan ini terbungkus dengan menggunakan kertas perkamen atau kemasan lainnya yang sesuai. Tiap bagian biasanya adalah takaran atau dosis untuk sekali minum. Contohnya adalah puyer. Nah, jadi sebenarnya tidaklah banyak perbedaan antara pulvis dan pulveres. Kedua istilah ini sama-sama menunjukkan bentuk sediaan obat serbuk yang berupa hasil gerusan. Hanya saja pulveres adalah serbuk pulvis yang terbagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan dosis obat. Yang ketiga, tablet. Tablet adalah bentuk sediaan padat yang terdiri dari satu atau lebih bahan obat yang dibuat dengan pemadatan. Kedua permukaannya rata atau cembung. Tablet memiliki perbedaan dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan. Kebanyakan tipe atau jenis tablet dimaksudkan untuk ditelan dan kemudian dihancurkan dan melepaskan bahan obat ke dalam saluran pencernaan. Yang berikut adalah pil. Pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan secara oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul. Namun, masih banyak ditemukan pada seduhan jamu. Nah, yang berikut adalah kapsul. Merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Keuntungan atau tujuan sediaan kapsul adalah yang pertama, menutupi bau dan rasa yang tidak enak, dan yang kedua, menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari. Yang ketiga, lebih enak dipandang atau memperbaiki penampilan, dan yang keempat, mudah ditelan terkhususnya bahan serbuk karena dimasukkan ke dalam kapsul. Yang berikut adalah kaplet. Jenis obat kaplet ini merupakan jenis obat yang bentuknya penggabungan dari bentuk tablet dan kapsul. Kaplet ini tidak memakai pembungkus, sebagaimana halnya obat berbentuk tablet pada umumnya. Namun, bentuk fisiknya menyerupai kapsul. Selain bentuknya yang lebih menarik, bentuk ini juga berfungsi untuk melindungi obat dari pengaruh kelembaban udara atau untuk melindungi obat dari keasaman lambung. Kaplet pun merupakan obat padat yang dibuat secara kempa atau cetak, sehingga bentuknya menjadi oval seperti kapsul. Nah, di yang bagian berikut
ada namanya larutan. Larutan atau solusio adalah sediaan cair yang mengandung zat aktif atau lebih yang terlarut di dalamnya. Biasanya menggunakan pelarut air. Cara penggunaannya yaitu larutan oral, biasanya diminum, dan larutan topikal itu digunakan di kulit. Nah, contohnya seperti pada gambar yaitu sirup. Yang berikut adalah suspensi. Merupakan sediaan cair mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Macam suspensi antara lain, ada suspensi oral, itu juga termasuk susu atau magma. Suspensi topikal, penggunaan pada kulit, suspensi tetes telinga, yaitu penggunaan pada telinga bagian luar, suspensi optalmik, dan suspensi sirup kering. Nah, suspensi ini biasanya terdapat pada obat mah, seperti pada gambar. Yang berikut adalah emulsi. Merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. Biasanya banyak terdapat pada suplemen makanan. Yang berikut adalah galenik. Merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang diambil sarinya. Nah, contohnya berupa sari daun jambu biji pada diapet dan juga pada tolak angin. Yang berikut adalah ekstrak. Merupakan sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari sisa nabati atau simplicia hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. Nah, contohnya yaitu ekstra manggis. Yang berikut infusa. Infusa merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, contohnya di sini berupa infus. Dan lagi ada yang namanya immunoserum. Merupakan sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian, berkhasiat menetralkan toksik kuman atau bisa ular dan mengikut kuman atau virus atau antigen. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Yang berikut ada salep. Merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep dapat juga dikatakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Nah, contohnya berupa salep atau krim. Yang berikut ada suppositoria. Merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Nah, contohnya obat konstipasi atau BAB keras. Lanjut, yang berikut adalah obat tetes. Merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi. Dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan Farmakop Indonesia. Sediaan obat tetes dapat berupa antara lain gutae atau obat dalam, gutae oris atau tetes mulut, gutae auricularis atau tetes telinga, tetes hidung, dan tetes mata. Yang berikut adalah injeksi. Merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit
atau melalui kulit atau selaput lendir. Tujuannya agar kerja obat cepat serta dapat diberikan kepada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut. Nah, contohnya di sini berupa obat ranitidin. Kita masuk ke dalam bagian yang kecil, yaitu golongan obat dan fungsinya. Nah, yang pertama di sini ada obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Ini adalah obat yang paling aman dan bisa dibeli bebas di warung, toko obat, maupun apotek. Nah, meskipun disebut aman, obat bebas ini tetap tidak boleh digunakan sembarangan. Karena bagaimanapun, obat memiliki kandungan kimia yang berdampak pada tubuh. Nah, obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contohnya adalah paracetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Nah, yang kedua, ada obat bebas terbatas. Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Jadi, bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Beberapa obat yang dijual bebas terbatas adalah CTM, Theophylline, Tremensa, dan Lactobion. Nah, yang berikut bahwa obat keras. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Ketahuilah bahwa obat ini tidak bisa sembarang dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian, sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Nah, contoh dari obat keras adalah asam mefenamat, loratadin, alprazolam, clobazam, dan pseudoephedrine. Nah, yang berikut ada obat golongan narkotik. Ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotik mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat-obatan narkotik atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Nah, obat ini biasa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktek dokter pada resep tersebut, dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Nah, mereka seringkali menggunakan oleh dokter sebagai obat bius dan anti nyeri atau analgetik potensi kuat. Karena itu, penggunaan obat ini hanya boleh dilakukan oleh dokter dan atau dengan penguasaan dokter. Nah, yang berikut di sini ada obat fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi berwarna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik atau sampai ke manusia, sehingga dapat disetarakan dengan obat modern. Nah, contoh obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Obat ini juga merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti tanaman, hewan, maupun mineral.
Umumnya obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian preklinik, uji toksisitas, dan dibutuhkan proses rumit, keterampilan, dan teknologi yang tinggi. Yang berikut adalah obat herbal terstandar atau OHT. Nah, golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Contoh obat yang merupakan obat herbal terstandar adalah obat untuk meredakan rasa nyeri saat haid dan obat untuk menyembuhkan diare. Yang berikut adalah obat herbal atau jamu. Nah, di sini kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya secara turun-temurun selama beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin. Nah, ini di bagian terakhir adalah bagian D, peranan obat dalam kehidupan. Nah, berikut peranannya. Di sini ada yang pertama dapat menghilangkan rasa sakit. Obat dikatakan dapat menghilangkan rasa sakit, dimaksudkan ketika seseorang dalam kondisi nyeri maupun sakit dapat diredakan atau dihilangkan dengan menggunakan obat. Dan yang kedua, obat dapat menyembuhkan penyakit. Peran obat ini sangat dikenal, yaitu dapat menyembuhkan penyakit. Misalnya ketika seseorang dalam kondisi demam, flu, dan sebagainya, dengan menggunakan obat yang sesuai, penyakit tersebut akan sembuh. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa beberapa penyakit tidak dapat disembuhkan dengan obat, tetapi hanya untuk meredakan sakit dan mengurangi gejala, tetapi tidak untuk menyembuhkan. Nah, kedua peran obat ini termasuk dalam peran obat dalam upaya pengobatan. Dan kita masuk ke peran obat yang berikutnya, yaitu peran obat dalam upaya peningkatan hidup sehat. Nah, di sini ada dua peran. Yang pertama, mencegah penyakit. Obat dapat mencegah penyakit. Peran obat yang satu ini dimaksudkan ketika imun tubuh seseorang menurun dan dapat membuatnya jatuh sakit. Maka dengan menggunakan obat antibiotik maupun suplemen vitamin dapat mencegah penyakit. Ini pun dibutuhkan kepekaan individual untuk meningkatkan hidup sehat. Nah, yang peran kedua adalah mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Artinya, ketika seseorang dalam kegiatan yang sangat banyak dan mudah lelah, dapat menggunakan obat tertentu untuk menambah stamina agar tidak kelelahan. Nah, obat dari pengertian macam-macam dan peranannya, obat adalah salah satu unsur yang terpenting untuk kesehatan dan memiliki peran terbesar dalam bidang medis. Namun, penggunaan jangka panjang dengan dosis yang tidak sesuai tentu akan membahayakan individual tersebut. Oleh karena itu, jagalah kesehatan dan terapkan pola hidup sehat. Bila sakit, konsultasikan ke dokter agar lebih memahami obat yang akan digunakan. Cek tanggal serta dosis dan waktu penggunaan yang tepat. Ingat bahwa tidak hanya dengan obat-obatan kehidupan manusia akan sehat, tetapi perilaku hidup bersih dan sehat juga perlu. Karena percuma saja pemberian obat yang bertujuan untuk menghilangkan, meredakan, atau menyembuhkan penyakit, tetapi hidup tidak bersih dan akan menjadi sebagai tempat berkembang biaknya
bibit penyakit. Maka dari itu perlu hidup bersih dan sehat bagi masyarakat, karena tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai obat dan perannya dalam upaya pengobatan dan peningkatan hidup dari saya. Terima kasih.